Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kajilia. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis di dalam dunia kerja. Apa sih pengertian komunikasi bisnis? Pengertian komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, komunikasi sendiri dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti email, telepon, atau rapat secara langsung dengan tim, dan bisa berupa kita berbicara langsung dengan orang lain. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama penyampaian informasi, yaitu menyampaikan informasi terkait bisnis seperti operasional perusahaan, manajerial perusahaan, keuangan perusahaan, atau pemasaran yang ada di dalam perusahaan kepada customer. Yang kedua ada persuasi. Persuasi tersendiri yaitu usaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak lain maupun customer di dalam dunia bisnis. Persuasi dilakukan untuk memotivasi agar pihak yang dituju ataupun customer itu bisa melakukan sesuatu seperti membeli produk atau melakukan pemesanan barang yang disampaikan. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu meningkatkan kerjasama bisnis antara karyawan dan pihak internal. Kemudian yang terakhir ada integrasi. Integrasi yaitu mencapai tujuan bisnis sehingga kita memperoleh informasi dan ide. Selanjutnya ada jenis komunikasi bisnis. Ada berapa sih jumlah jenis komunikasi bisnis? Jenis komunikasi bisnis yaitu ada dua. Yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Contohnya ya seperti rapat, telepon, maupun email. Kemudian yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau bahasa tubuh kita sendiri sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan kepada orang lain. Contohnya berupa ekspresi wajah, kontak mata kita, maupun intonasi suara kita. Selanjutnya, bentuk komunikasi bisnis. Ada 4 diantaranya. Pertama surat, kedua telepon, ketiga email, dan keempat media sosial. Yang pertama surat, yaitu dapat berupa surat resmi yang berisi informasi bisnis. Yang kedua ada telepon, yaitu pembicaraan secara langsung melalui telepon dengan pihak lain, contohnya customer maupun rekan kerja kita. Kemudian ada email, yaitu surat elektronik yang berisi informasi terkait bisnis kita. Yang terakhir ada media sosial, media online yang digunakan untuk berbagai informasi bisnis. Kemudian, apa aja sih manfaat komunikasi bisnis itu? Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Artinya, yang kedua itu komunikasi bisnis yang lancar dan efektif memungkinkan informasi yang relevan dan cepat diterima oleh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat lebih cepat menerima laporan dan instruksi tentang pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Kemudian, manfaatnya yaitu proses kegiatan perusahaan semakin efektif dan efisien. Artinya, komunikasi bisnis yang efektif memungkinkan proses kegiatan di dalam perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian yang ketiga ada membantu meningkatkan pelanggan. Artinya,
dengan memfasilitasi strategi pemasaran dan kampanye hubungan masyarakat yang terdefinisi dengan baik. Dengan demikian, pelanggan menjadi lebih minat terhadap produk atau jasa yang kita jual atau pasarkan. Kemudian ada menguatkan sinergi antar divisi. Artinya komunikasi bisnis wajib memberikan informasi satu sama lain, sehingga sinergi antar divisi meningkat, memicu perusahaan untuk lebih kuat menghadapi tantangan ataupun rintangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada mengurangi kesalahpahaman. Artinya, komunikasi bisnis yang efektif membantu mengurangi kesalahpahaman antar karyawan, atasan, dan pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian, tim keseluruhan dapat cepat memahami tujuan instruksi yang disampaikan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya, kira-kira apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam komunikasi bisnis? Tantangannya yaitu dapat berupa miskomunikasi dan penyebabnya. Yang kedua, konflik dan cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga, mengelola komunikasi dalam krisis. Yang pertama, miskomunikasi dan penyebabnya adalah salah satu tantangan utama dalam komunikasi bisnis yang dapat mengganggu produktivitas dan hubungan antar individu atau tim. Penyebab utamanya yaitu dapat berupa ketidakjelasan pesan, yang kedua kurangnya keterampilan komunikasi, perbedaan budaya atau latar belakang, maupun gangguan komunikasi. Kemudian yang kedua ada konflik dan cara penyelesaiannya. Konflik adalah hasil dari ketenangan yang timbul antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau nilai yang bertentangan. Cara-caranya untuk menangani konflik tersebut dengan cara pemahaman root cause, kemudian komunikasi terbuka satu sama lain, kemudian negosiasi, mediasi, maupun pengembangan keterampilan komunikasi. Yang ketiga ada mengelola komunikasi dalam kritis. Artinya, krisis dalam konteks bisnis dapat berupa situasi yang mendesak seperti kegagalan produk, insiden keamanan, atau perubahan regulasi yang signifikan. Langkah-langkah dalam mengelola komunikasi yang krisis meliputi penanganan yang lebih cepat, kemudian transparansi, pengolahan publikasi, konsistensi pesan, dan evaluasi dan pembelajaran. Selanjutnya, tips untuk komunikasi bisnis yang sukses. Yang satu, kita dapat bersikap terbuka dan jujur. Artinya, jujur dan transparan dalam komunikasi adalah kunci untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Yang kedua, ada memahami audiens. Penting sekali untuk kita memahami siapa audiens atau lawan berbicara kita. Kita dapat memahami kebutuhan, kepentingan, dan latar belakang mereka sehingga kita dapat berkomunikasi dengan cara yang sesuai dan efektif. Kemudian, mempraktikkan empati dan sensitivitas. Kita dapat melihat dari sudut pandang lawan bicara kita, tunjukkan rasa empati terhadap perasaan dan perspektif kepada mereka. Sehingga itu dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Kemudian, ada kesimpulannya. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu komunikasi bisnis sangat penting di dalam dunia kerja karena dengan komunikasi dapat memperoleh berbagai informasi, tujuan, dan ide secara efektif sehingga meningkatkan kerjasama, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Dengan komunikasi yang baik, tim dapat berkoordinasi dengan lebih baik, memahami peran masing-masing, apa saja sih peran kita di dalam perusahaan, dan menghindari kesalahpahaman. Komunikasi bisnis juga membantu dalam membangun kepercayaan, memotivasi karyawan, dan meningkatkan efisiensi organisasi. Dalam dunia bisnis, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Komunikasi bisnis harus efektif dan jelas untuk memastikan informasi yang diterima oleh penerima dengan
tepat dan tanpa kesalahpahaman, sehingga dapat meningkatkan kerjasama, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada komunikasi bisnis dapat meningkatkan kerjasama dan mencapai tujuan bisnis dengan meningkatkan tim kerja berbagai informasi, tujuan, dan ide secara efektif sehingga meningkatkan koordinasi serta keputusan yang tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.